seberapa optimis timnas Indonesia U17 bisa melangkah jauh? Minimal lolos grup deh, 1-100 deh. 1-100. Kita main aman 50 ya? Sempat dihadapi dengan dilema Piala Dunia U20 yang gagal dihelat di Indonesia, namun pada akhirnya FIFA memberikan kepercayaan pada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Tepat pada Hari Pahlawan nanti, 10 November, akan diselenggarakan Piala Dunia U17 di Indonesia. Beberapa tim peserta pun sudah mulai berdatangan ke kota-kota yang ditunjuk sebagai penyelenggara. Seperti yang kita ketahui bahwa dari perhelatan Piala Dunia U17 ini, sudah menentukan banyak bakat-bakat yang mendunia. Sebut saja Neymar, Son Heung-min, Toni Kroos, hingga Alisson Becker. Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bermain di grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Lantas bagaimana peluang anak asuh Bima Sakti di grup A Piala Dunia U17 2023? Kita sudah kedatangan pengamat sepak bola yang sudah kondang di tanah air, Bung Maruf El-Rumi. Halo. Bung Maruf El-Rumi. Siap. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah. Ini Maruf El-Rumi ini merupakan senior saya ya, jadi saya ini junior Maruf El-Rumi. Tapi ngomongin soal junior ya, ada junior kita nih, yaitu Timnas Indonesia U17 yang akan bertanding di Piala Dunia U17. Tapi sebelum bahas peluang nih, kita kan mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah. Ya. Sebenarnya apa sih keuntungan buat kita dari sisi non-sepak bolanya dulu nih? Oke, tentu kita harus memberikan apresiasi atas apa yang didapatkan oleh Federasi dan Bangsa Indonesia ketika kemudian FIFA menunjuk untuk kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kalau kita bicara soal peluang prestasi, nanti akan kita bicarakan. Tapi kemudian ada impact yang lain yang diharapkan juga bisa berdampak positif kepada sepak bola. Tidak langsung di lapangan, tapi kemudian ada impact jangka panjang. Yang pertama menurut saya adalah bahwa kita harus bicara soal infrastruktur. Salah satu kendala terbesar dari pengembangan sepak bola Indonesia, terutama usia muda, adalah karena ketersediaan infrastruktur kita yang tidak terlalu memadai. Kita sering atau kemudian pelaku sepak bola sering mengeluh terkait dengan bagaimana kualitas lapangan, ketersediaan lapangan, kemudian jumlah lapangan. Nah, dengan adanya event ini maka diharapkan ada impact besar ketika infrastruktur itu mulai dibangun. Ada perbaikan fasilitas, ada perbaikan sarana prasarana, ada perbaikan kualitas, baik itu kualitas lapangan, kualitas stadion, atau juga kualitas teknologi. Apalagi kalau kita tahu bahwa tahun ini kan menggunakan VAR, dan itu menurut saya menjadi sebuah progres yang luar biasa. Itu satu dari sisi infrastruktur. Yang kedua adalah dari sisi engagement, antusiasme. Ketika kemudian kita punya sejarah positif, setidaknya kita pernah tampil di Piala Dunia, maka anak-anak muda itu mulai berani bermimpi. Anak-anak kecil yang sekarang mereka mulai merintis karir sebagai pemain sepak bola, mereka dari SSB, mereka dari akademi, mereka mulai berani bermimpi bahwa suatu saat saya akan bisa tampil di Piala Dunia karena sudah punya sejarah, sudah ada milestone yang kemudian diletakkan dalam sisi historical. Orang sering mengatakan bahwa buat apa main kalau kemudian tidak punya prestasi, tapi jangan lupa kita bisa selalu bicara soal sejarah. Sejarah akan membuat ada motivasi, ada keinginan, dan itu akan membakar ambisi itu kemudian kita bisa mengulang sejarah itu. Yang ketiga, kita harus mengakui bahwa ada sisi branding. Sekarang ini kalau bicara soal olahraga, bicara soal sepak bola, kita tidak hanya bicara soal hasil di lapangan, tapi kita juga bicara bagaimana olahraga itu sekarang menjadi diplomasi, tapi juga menjadi bagian dari wisata. Kalau misalnya kalau mengikuti perkembangan sepak bola modern itu kan bukan hanya soal bagaimana Manchester United menyajikan pertandingan di lapangan, tapi kemudian berapa penonton yang datang, kemudian berapa orang yang kemudian ke Manchester, berapa orang yang belanja. Nah itu kan yang diharapkan bahwa ketika kemudian kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, yang harapannya adalah kemudian bisa memunculkan citra positif, maka Indonesia menjadi lebih dikenal. Ada ekonomi yang bergerak, ada kemudian fasilitas-fasilitas pendukung yang bergerak. Kita bayangkan misalnya transportasi pasti akan lebih diperbaiki karena di situ butuh mobilitas. Kemudian bagaimana kualitas udara dan sebagainya, mungkin juga perlu dipertimbangkan juga karena di situ akan ada image bahwa oh Jakarta kotanya enak loh, Solo kotanya nyaman loh, Surabaya kotanya tidak sepanas yang diberitakan loh. Jadi ada impact-impact yang sifatnya adalah non teknis tapi itu memang lebih jangka panjang. Kalau kemudian kita berharap dari sisi instan, mungkin akan kita lihat ketika nanti event itu digelar. Tapi kalau kita bicara efek jangka panjang, maka akan kita lihat dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan, apakah Indonesia akan bisa tampil di Piala Dunia U17, atau bahkan U20, atau bahkan di Piala Dunia Senior yang menjadi salah satu ambisi besar dari sepak bola Indonesia. Itu berarti ini secara komprehensif banget ya, dari berbagai bidang multidimensional pastinya. Dan dari sepak bola yang tadi ya, anak-anak mulai berani bermimpi untuk bermain di Piala Dunia. Betul. Tapi ngomongin masalah mimpi ya, pastinya mimpi itu penting. Tapi jika pembinaan pemain itu tidak digodok dengan baik, hasilnya percuma juga. Seperti di sini harus diakui, pembinaan pemain itu masih belum terlalu baik. Ya. Sebenarnya masalahnya di mana sebenarnya?
Ya, kalau kita runut, mungkin orang akan selalu mengatakan bahwa terkait dengan fasilitas sih ya. Kita bayangkan misalnya Korea sekarang ketika kita mau main sepak bola agak susah untuk mencari lapangan, harus bergantian. Itu hanya lapangan. Belum kemudian kalau kita bicara apakah lapangan itu bagus atau tidak. Itu juga menjadi persoalan. Yang kedua adalah soal kualitas, bagaimana kualitas dari pelatihnya. Kualitas pelatih menjadi sangat penting. Bagaimana kemudian kalau dulu atau dalam 10-5 tahun terakhir, masih 5 tahun terakhir lah, bahwa pelatih yang menangani anak-anak muda itu atau anak-anak kecil itu bukan pelatih yang kemudian punya kualifikasi untuk menjadi pelatih. Rata-rata mereka hanya pelatih karena mereka pernah menjadi pemain sepak bola, baik itu di level nasional atau bahkan di level tarkam. Yang penting mereka tahu cara nendang bola dan kemudian mereka mengajarkan. Impact-nya apa? Kemudian sepak bola itu hanya dibicarakan dari sisi physically, bukan kemudian dari sisi bagaimana kemampuan analisa pertandingan, bagaimana kemampuan kerjasamanya. Sehingga yang kita dengar itu, kalau zaman dulu, ya masih 10 tahunan yang lalu, kita masih mendengar bahwa pemain yang bagus itu adalah pemain yang bisa gocek kiri kanan, pemain yang bisa berlari cepat, kemudian pemain yang fisiknya bagus. Jadi tidak peduli bagaimana kualitas kerjasamanya, tapi kemudian bagaimana fisiknya. Sehingga itu kan juga berpengaruh. Sehingga ketika kecil kita terlihat sangat kuat, tapi begitu di level dewasa, ketika permainan sepak bola bukan lagi hanya fisik, tapi juga butuh otak, butuh bagaimana tipe permainan, kita menjadi ada kedodoran. Nah, disitulah pentingnya kualitas dari pelatih. Sehingga sekarang ini bagaimana federasi mencoba untuk lebih membuat banyak pelatihan, ada kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pelatih. Misalnya, ketika dia adalah pelatih akademi atau di SSB, maka setidaknya dia harus punya kualifikasi pelatih level grassroots, minimal pelatih lisensi D, atau kemudian mulai punya pelatih lisensi C. Itu yang diharapkan. Sehingga apa? Ketika pelatih bukan hanya sekedar melatih menendang bola, hanya bukan sekedar pelatih yang mengajari cara berlari atau cara bergocek kiri kanan, tapi bagaimana kemudian membuat pemain bisa berpikir dan menyadari bahwa main sepak bola itu permainan tim loh, bukan permainan 1-2 orang. Jadi yang bagus itu bukan selalu yang bisa lari cepat atau yang bisa melewati pemain, tapi bagaimana yang dia bisa bekerja sama. Yang kedua, yang ketiga yang menurut saya juga menjadi tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian support dari banyak lini, banyak kalangan. Tidak mungkin ada lapangan yang bagus tanpa kemudian campur tangan dalam tanda kutip dari pemerintah atau kemudian dari stakeholder yang lain. Baik itu misalnya pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah kota dan sebagainya, bahkan pemerintah pusat, atau kemudian juga badan usaha milik negara. Caranya apa? Dengan CSR mereka, membangun lapangan, membangun fasilitas. Tidak perlu megah-megah dengan puluhan ribu penonton, nggak perlu, tapi bagaimana kualitas lapangan yang bagus. Ditambah lagi masyarakat juga harus berpartisipasi. Jadi kalau kemudian ini digaungkan, itu saya pikir akan membuat perkembangan sepak bola kita menjadi lebih baik. Dan terakhir menurut saya, kurikulum. Jadi dibutuhkan kurikulum yang kemudian bisa menjadi referensi bagaimana gaya main yang pas, struktur sepak bola kita dari mulai level bawah kemudian level atas. Dulu setiap pelatih masing-masing punya keinginan. Kalau misalnya Koro kan tahu dulu bagaimana sepak bola itu ya, ada yang tiki taka, ada kick and rush, ada kemudian yang permainan memang lebih physically, ada kemudian permainan yang seperti tactically. Nah, Indonesia mau main seperti apa? Dulu biasanya, kita bicara dulu lagi ya. Biasanya tergantung pada pelatih ini suka tipikal yang mana. Kalau dia suka tipikal Mourinho, ya dia bagaimana lebih pada pragmatisme. Kalau dia misalnya suka pada Guardiola, maka persepsi mainnya adalah dengan tiki takanya zaman itu, zaman Barcelona. Tapi kalau dia terbiasa main atau kemudian nonton di Liga Inggris, maka sepak bola yang bagus adalah kick and rush, kecepatan dan kecepatan. Tapi dengan sehingga ketika mereka berkumpul di level timnas, bingung nih mau main kayak apa, belum lagi mainnya apa, 3-5-2, 4-4-2 atau kemudian 3-4-3, mau main seperti apa, masing-masing kan berbeda. Nah, ketika masing-masing berbeda itu basicnya sudah terlalu menanam. Saya sebagai pemain back belakang, maka saya biasa menjadi center back, libero, taruhlah ketika 3-5-2 libero. Ya ketika saya diubah menjadi full back, saya nggak bisa. Itu problem. Jadi pelatih timnas kemudian ketika mengambil pemain center back, ya dia harus benar-benar mencari yang center back. Nah, sepak bola modern kan nggak bisa seperti itu, Kor. Dia harus bisa bermain dalam banyak posisi. Ketika dia bisa menjadi full back, dia harus bisa menjadi center back. Bahkan ketika dia menjadi full back, center back, dia harus juga bisa menjadi holding midfielder. Sekarang kan trennya seperti itu. Jadi ketika kita nggak bisa main di sini, ada pemain yang bisa nggak mainkan di sini. Nah, itu yang kemudian harus ada kurikulumnya. Bagaimana kemudian sepak bola Indonesia main seperti apa? Misalnya ada kurikulum Villanesia. Sekarang sudah disempurnakan menjadi Villanesia 2.0 karena kemarin sudah ada sempat pertemuan dan dibahas bagaimana kemudian perkembangan sepak bola. Nah, dengan kurikulum itu bahwa kita main seperti apa nih? 4-4-2, 3-4-3 atau kemudian 3-5-2. Kita pakainya adalah 3-4-3, 4-4-3 juga yang yang kita gunakan, 4-3-3 yang kita gunakan juga. Sehingga basicnya sama. Sehingga ketika nanti di level timnas, harapannya pemainnya ketika pelatihnya ini ya sudah, dia akan tinggal menerapkan dan harapannya menjadi lebih bagus. Itu menurut saya menjadi poin penting. Bagaimana dengan soal
kompetisi usia muda, karena Ya. kan seperti kita tahu kalau dulu sempat ada Liga 1 U19, Betul. Liga 1 U16, tapi sekarang sudah tidak ada Ya, lagi. menurut saya sekarang mungkin bukan tidak ada, tapi belum digelar karena Belum digelar, kompetisi ya. juga baru bergulir dan kemudian kita masih baru transisi dari masa pandemi. Justru yang harus kita respect adalah bahwa apa yang kita lihat sekarang ketika mulai banyak pemain pemuda, terutama taruhlah sekarang di eranya Sintayong, ketika banyak pemain-pemain senior yang mereka masih berusaha di usia muda, tidak lepas dari bagaimana guliran kompetisi level junior sudah mulai berlangsung. Itu tadi juga ini nyambung dengan apa yang saya katakan bahwa perlunya peran pihak ketiga, entah itu pihak swasta. Kita tahu bagaimana ada media-media yang kemudian menggelar liganya mereka Betul. di level junior, baik itu yang media memang spesifik olahraga atau kemudian media yang bersifat umum. Itu satu. Yang kedua juga ada peran dari pemerintah di mana kemudian ada yang namanya gala siswa juga digulirkan yang itu menampung siswa-siswa prestasi dan punya kualitas yang kemudian mereka mendapatkan pelatihan. Nah, semakin ditambah lagi kemudian puncaknya adalah ada Pro Elite Academy yang itu digelar oleh liga dan kemudian klub-klub juga profesional diwajibkan untuk mereka punya tim Pro Elite Academy meskipun itu sifatnya sesional. Tapi setidaknya itu membuat kemudian ada masa di mana pemain itu punya waktu berkembang, punya waktu untuk merasakan kompetisi. Kalau dulu masih sangat tergantung dengan Piala Suratin. Iya. Dan itu kan menjadi tidak terlalu rutin juga. Tapi sekarang mulai ada banyak gelaran-gelaran baik di level nasional ataupun di level daerah. Jadi sekarang ada keinginan besar untuk bagaimana memutar kompetisi di level junior. Kenapa kok terlihat tidak continue, tidak bisa long term? Karena modal untuk memutar kompetisi butuh modal banyak. Tapi setidaknya ada itikat untuk bagaimana tetap ada sarana untuk para pemain-pemain muda ini untuk mereka bisa bermain dan mereka punya jam terbang. Karena syarat untuk kemudian membuat pemain punya kualitas biasanya harus ada jam terbangnya, main harus berapa kali dan kemudian berapa menit. Tetapi saya pikir sekarang trennya itu bagus dan kita lihat hasilnya sekarang. U16 kita juara, U19 kita juara. Tapi kita harus membedakan U19 eranya Coach Indra Safri yang pertama. Itu karena faktor bagaimana pencarian. Tapi setelah itu kan mulai ada tuh guliran-guliran. U19 menjadi salah satu cikal bakal bagaimana pembinaan usia muda itu menjadi penting sehingga lahirnya U16, U19 juara dan terakhir bagaimana kita menjadi juara di SEA Games. Kan menurut saya itu juga menjadi suatu bukti bahwa mulai ada perkembangan sangat signifikan di pembinaan usia muda. Ngomongin soal pembinaan usia muda, Ya. pastinya sebenarnya pemain diaspora pun juga punya hak ya, Ya, karena dia memang punya darah Indonesia juga. Salah satu pemain diaspora yang sedang menjadi buah bibir adalah Choyun Damanik. ya, Bahkan pelatih Timnas U17 Bima Sakti pun mengakui kemampuannya. betul. Tapi pada akhirnya dia batal main di Piala Dunia. Sebenarnya mekanisme pemain diaspora bisa membela Timnas U17 itu bagaimana sih? Sebenarnya simpel sih, punya paspor Indonesia. Paspor Indonesia yang Atau penting. punya KTP Indonesia. Sesimpel itu. Tapi bagaimana prosedurnya? Iya. Karena harus kita akui bahwa Choyun Damanik ini persoalannya adalah bukan persoalan, tapi mungkin tantangannya adalah bahwa ibunya sudah mengenakan paspor asing atau kemudian dia sudah dalam tanda itu sudah punya paspor warga negara Swiss. Nah, di Indonesia tidak mengenal istilah dua keluarga negaraan. Jadi ketika ibunya menyandang status sebagai atau kemudian mendapatkan paspor Swiss, maka dia harus melepaskan paspor Indonesianya. Artinya dia statusnya adalah sudah orang asing. Oh ya. Nah, ketika statusnya orang asing, maka pengurusan itu bukan lagi soal memilih, tapi harus dari awal lagi. Beda misalnya ketika masih ada turunan yang kemudian dia masih punya Indonesianya, atau ibunya misalnya masih Indonesia atau bapaknya Indonesia, maka anaknya tinggal memilih mau jadi WNI atau mau jadi WNA. Itu akan menjadi lebih simpel prosedurnya. Kalau sekarang maka istilahnya adalah naturalisasi istimewa. Karena ketika naturalisasi istimewa itu butuh dari dia hampir sama case-nya dengan maklok misalnya. Maklok ya. Maklok. Ada darah Indonesia, tapi dalam tanda kutip darah Indonesia itu sudah dihitung dari kakeknya atau kemudian dari neneknya. Jadi dari neneknya dulu, baru kemudian naik ke ibunya atau kemudian pemain-pemain asing yang memang benar-benar dia berasal dari luar negeri. Nah, itu yang memang harus dirunut dulu nih. Nah, itu butuh waktu. Bukan tidak bisa membela Indonesia, tapi Damanik bisa membela Indonesia, tapi akan butuh waktu dulu. Nanti mungkin untuk di U20, U17 dengan waktu yang sangat mepet dan dia baru bergabung di akhir-akhir, agak mepet waktunya sehingga tidak mungkin untuk dikejar. Tapi dia tetap punya potensi membela Indonesia karena dia punya root Indonesia. Hanya karena ibunya sudah pindah warga negara, maka rootnya harus dihitung dari bawah dulu nih. Berarti dari kakeknya yang masih atau neneknya yang masih memegang warga negara Indonesia. FIFA mengakui bahwa dihitungnya dari terakhir kakeknya. Indonesia juga termasuk ada sedikit perbedaan, sama seperti kasus yang Maklok misalnya. Dia mengaku punya root dari kakeknya dan itu butuh dirunut, tapi ternyata setelah dirunut kan FIFA-nya tidak terlalu menganggap bahwa itu bagian dari bukti bahwa dia adalah punya keturunan Indonesia sehingga butuh waktu 5 tahun. Kalau Damanik jelas dia punya root
dari kakeknya atau dari neneknya, tapi dia butuh waktu untuk kemudian mendapatkan proses warga negara karena dia sudah dianggap benar-benar sebagai gen asing karena paspornya sudah asing. Berarti kalau begitu, sekarang kan lagi rame soal naturalisasi Ya. dan local pride. Ya, Berarti Bung Maruf posisinya di posisi adalah semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan dan Oke. tidak ada istilah menurut saya ada local pride atau kemudian adalah dia diaspora atau tidak. Semua yang punya darah Indonesia dia berhak untuk membela nama Indonesia. Jangankan yang punya darah Indonesia, mereka yang ingin membela Garuda, mereka sama punya hak yang sama dalam tanda kutip ya. Kalau memang itu diakui oleh pemerintah punya hak yang sama untuk membela merah putih. Kita bayangkan Maklok itu kan sebenarnya kalau dirunut kan juga tidak sepenuhnya masih menjadi perdebatan apakah memang punya darah Indonesia murni atau tidak. Tapi kan dia kemudian punya hak, dia kemudian bisa membela timnas Indonesia. Jadi selama dia sudah memegang status kewarganegaraan Indonesia, maka dia layak kalau dia punya kualitas, dia punya kemampuan, dia dibutuhkan pelatih, maka dia akan dipanggil timnas. Harusnya dipanggil timnas. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya sebenarnya. Nggak ada dan pelatih juga tidak ada istilah itu sebenarnya. Misalnya Coach Indra mengatakan bahwa saya tidak ada istilah kemudian dia tidak suka dengan pemain naturalisasi dan sebagainya, tapi bahwa ada keinginan supaya pemain lokal itu berkompetisi, pemain lokal itu berkembang dan pemain lokal itu benar-benar mengisi timnas Indonesia. Kan semua orang juga pengen begitu. Iya. Kita membayangkan misalnya di Piala Asia mendatang kita akan melihat beberapa atau mungkin separuh kekuatan timnas Indonesia. Kita bayangin di Piala Asia ketika nanti proses naturalisasi yang sekarang digarap oleh PSSI semuanya, kita akan membayangkan banyak wajah-wajah, mungkin 40% 40%. starting line up-nya kita akan melihat wajah yang tidak biasa kita lihat. Tapi kan mereka punya darah Indonesia, mereka punya hak untuk membela nama Indonesia dari manapun latar belakang mereka. Intinya adalah mereka punya hak dan sah-sah saja. Dan untungnya ada 3 pemain diaspora yang akhirnya bisa membela timnas Indonesia U17. Ada Welber Halim Jardim, Betul? ada Amar Raihan Brekik, dan Ya. Jidabin. Ya. Bagaimana pandangan dari Bung Maruf untuk 3 pemain ini? Jelas ketika pelatih mengambil 3 pemain diaspora ini, saya pikir berarti Coach Bima Sakti melihat bahwa pemain ini punya kualitas dan pemain memang dibutuhkan. Jidabin misalnya dia adalah pemain depan yang diharapkan bisa juga memperkuat posisi goal getter Indonesia. Yang kedua misalnya Welber misalnya dia bisa bermain di beberapa posisi sebagai pemain belakang tapi juga bisa menjadi fullback bahkan juga bisa menjadi wingback juga. Jadi serba bisa ya. Serba bisa dan itu memang sepak bola modern sekarang membutuhkan itu. Amr juga sama, kualitas yang diharapkan untuk bisa membuat tim ini menjadi lebih berkualitas dan itu ditunjukkan ketika dia mencetak 1 gol di uji coba dan di Jerman. Mereka 2 pemainnya kalau Jidabin kan di Indonesia karena dia ditempat di sepak bola Indonesia di Akademi Sepak Bola Indonesia. Tapi khusus 2 pemain ini kan mereka besar, merasakan atmosfer, kemudian mereka berlatih di level sepak bola yang berbeda di Brasil, kemudian di Jerman juga. Artinya bahwa mereka punya perspektif yang berbeda, mereka punya pengalaman yang berbeda yang diharapkan pengalaman perspektif itu dan intelektualitas permainan yang taruhlah sekarang mungkin mulai agak diperdebatkan kalau di Indonesia itu bisa menjadi nilai plus untuk kemudian membuat timnas Indonesia U17 bisa lebih bersaing nanti di Piala Dunia U17. Soalnya memang faktanya Irfan Bahdim pun juga pernah mengatakan dia setelah bermain di Jepang pun mengalami sedikit perbedaan dari sisi pengambilan keputusan ya. Betul. Orang sering mengatakan inilah lebih cenderung intelijensia. Jadi bagaimana kecerdasan di lapangan, tidak kemudian hanya persoalan kecerdasan yang kemudian kita hitung IQ, matematika dan sebagainya, tapi bagaimana intelijensi ketika berada di lapangan, pengambil keputusan, kecepatan. Karena ya itu yang sempat saya katakan di awal bahwa kadang kita itu menganggap pemain sepak bola bagus itu ketika dia bisa gocek kiri kanan, gocek kiri dan gocek kanan, atau kemudian dia bisa berlari dengan cepat. Tapi kalau di luar pemain yang cerdas itu adalah pemain seperti Toni Kroos misalnya, pemain yang cerdas. Kevin De Bruyne ya. Kevin De Bruyne lah atau Eden Hazard lah, ya. Harus Chelsea ya. Itu kan saya pikir juga menjadi salah bukti atau Lampard lah kalau Kevin kalau lagi-lagi Chelsea atau Lampard lah pemain yang dianggap sebagai salah satu atau pemain yang paling cerdas di Liga Inggris. Siap. Artinya bahwa ini kan perspektif itu yang harus mulai dibangun bahwa permainan sepak bola itu permainan tim. Ketika kita tertekan, bagaimana cara keluar dari tekanan? Ketika kita melakukan build up dari bawah, bagaimana kemudian kita melakukan distribusi bola? Ketika kita tidak bisa melakukan build up, bagaimana kemudian keluar dari solusinya? Dan itu terlihat betul ketika misalnya di level senior pun kadang terlihat. Ketika kita di pressing tinggi, kita agak sulit untuk keluar dari tekanan. Padahal ada posisi misalnya center back yang kemudian bisa maju ke depan melakukan distribusi bola. Nah, pengambilan keputusan inilah yang kadang dibutuhkan intelijensi ketika di lapangan. Bayangkan misalnya
Arhan Pratama itu kan pemain cadangan abadi dalam tanda kutip di Jepang, itu pun di Liga 2 dalam tanda kutip ya, saya tidak ingin mengadakan kontroversi ya. Tokyo Verdy ya. Nah, tapi dia di bawah Sintayong dia tetap menjadi pilihan utama. Kita membayangkan artinya apa? Tidak salah apa yang dikatakan oleh Irfan Bahdim bahwa ketika bermain di luar itu pasti ada sesuatu yang berbeda yang kadang tidak didapatkan sepenuhnya di Indonesia. Nah, itu yang kemudian bisa diharapkan bisa ditularkan ketika dua pemain diaspora yang memang besar di Eropa, merasakan sepak bola di Eropa dan Brazil, dia bisa kemudian mengeluarkan itu kepada teman-temannya. Perspektif yang berbeda. Jadi begitu ya. Jadi harapannya para pemain diaspora ini bisa memberikan dimensi yang berbeda untuk timnas Indonesia U17 pastinya. Ya. Tapi apakah dimensi itu cukup atau tidak untuk menghadapi Maroko, Ya. Panama, dan Ekuador? Ya. 3 tim yang akan dihadapi oleh skuad asuhan Bima Sakti nih. Kira-kira menurut Bung Maruf, peta kekuatannya seperti apa nih di grup A? Maroko, Panama, dan Ekuador. Kita harus menempatkan Indonesia dalam posisi faktor tuan rumah itu adalah faktor yang penting. Kita harus menghitung itu bahwa tuan rumah selalu punya advantage yang berbeda. Sudah mengenal atmosfernya, sudah mengenal lapangannya, sudah mengenal situasinya, plus akan mendapatkan dukungan secara penuh. Itu membuat potensi atau kemudian pulang Indonesia tetap akan dihitung. Meskipun harus kita akui bahwa dari sisi hasil uji coba di Jerman banyak mengatakan tidak terlalu memuaskan. Tapi memuaskan atau tidak itu kan kalau dalam kacamata banyak orang kan kadang hanya dilihat dari skornya. Iya. Hanya kalah, menang atau imbang. Tapi kemudian mungkin ada faktor yang kita tidak melihat sepenuhnya bagaimana progres permainan yang diperlihatkan oleh para pemain dari timnas Indonesia 17 yang itu memang masih menjadi misteri. Saya sempat nanya ke beberapa teman kenapa kok tidak ada kemudian replay atau tayangan langsung untuk pemain-pemain timnas U17 ternyata memang tidak diizinkan supaya ini tetap menjadi sebuah misteri. Itu menjadi nilai poin yang kenapa kemudian kita tetap harus menempatkan Indonesia dalam posisi bahwa kita punya peluang untuk ke sana. Tapi bahwa Panama punya potensi atau kemudian Maroko yang sekarang baru memulai sepak bolanya plus misalnya Ekuador dengan tradisi sepak bolanya, saya pikir menjadi salah satu grup yang memang akan menjadi agak tricky ya dibandingkan dengan misalnya ketika ada Spanyol, Inggris atau kemudian di grup C atau grup B yang ada Spanyol dan kemudian Inggris dalam satu grup atau kemudian ada Brazil. Saya pikir itu menjadi tantangan tersendiri. Tetapi yang paling penting adalah bahwa harus manfaatkan momentum ini dan kita sudah melakukan persiapan cukup lama dalam tanda kutip cukup lama meskipun tidak selama timnas U20. Ya U20 kemarin ya. Karena 20 lebih banyak persiapannya karena kita prepare-nya ke sana. Tapi setidaknya kita sudah ada persiapan dan lagi-lagi jangan selalu dilihat bahwa hanya hasil menang kalahnya, tapi bagaimana kemudian ini bisa memberikan impact yang besar dalam masa depan sepak bola Indonesia. Oke, tadi kan lebih ke masalah bagaimana peluangnya. Kalau misalnya kekuatan Maroko, Panama, dan Ekuador, bagaimana? Mungkin kalau Panama lebih fisikal ya mungkin? Iya, lebih fisikal. Maroko juga sebenarnya lebih. Kalau di usia seperti ini sebenarnya kita harus menghitungnya bukan hanya persoalan bahwa kemudian perkembangan sepak bolanya mungkin tidak akan terlalu berbeda secara drastis ya. Mungkin yang membedakan adalah lebih pada bagaimana kemudian perspektif ketika berada di dalam lapangan. Tapi kalau dari sisi kemampuan mungkin masih tidak terlalu berbeda. Tidak terlalu jauh. Sehingga itu yang kemudian yang kita lihat adalah di Piala Dunia U17 itu gelarnya lebih banyak dimiliki oleh tim justru dari Afrika. Yang ketika kita tarik di level senior, Afrika itu tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan Eropa atau kemudian dibandingkan dengan Amerika Latin. Tapi khusus di Piala Dunia U17, justru Afrika yang kita tahu bagaimana Niger dengan 5 gelar, yang Brasil hanya 4 gelarnya. Artinya kalau kita lihat dari sisi ini, kita tidak kemudian hanya sekedar melihat bagaimana nama besar timnya, berapa kali dia main, karena bisa jadi 21 kali main tapi hanya menang 3 kali. Atau ketika dia 11 kali main, sudah pernah 11 kali di Piala Dunia U17 tapi kemudian dia justru lebih banyak kebobolan dibandingkan dengan dia memasukkan. Artinya apa? Bahwa ini petanya masih sangat cair dan kita harus tetap melihat bahwa peluang itu tetap di Indonesia tetap ada. Oke, berarti mungkin aku langsung tembak aja. Ya. Lolos atau enggak nih dari babak grup ketemu Maroko, Panama, dan Ekuador? Lebih ke harapan bahwa kita lolos. Harapan? Lebih ke harapan. Dalam sepak bola selalu mengatakan bahwa sebelum pertandingan semua masih punya peluang dan masih punya kemungkinan. Sepak bola adalah sebuah keajaiban yang kadang tidak kita bayangkan. Indonesia pernah melakukan beberapa keajaiban di sepak bola usia muda, misalnya U19 tidak diduga sama sekali kita ternyata bisa menjadi juara ketika di eranya di tahun 2013.
atau kemudian ketika di SEA Games ketika orang banyak meragukan, kita justru incredible moment kita lihat waktu itu, injury time kita sudah merasa selebrasi tapi ternyata disamakan kedudukan perpanjangan waktu dan ternyata kita bisa mendapatkan juara. U17 kita harapkan ada sebuah keajaiban itu dan kemudian itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Jadi buat para netizen, harapan itu pasti ada nih. Jadi dengerin nih kata Bung Maruf nih, harapan tuh ada kok jadinya ya. Tapi pastinya kalau misalnya kita pengen melangkah jauh, pastinya harus didukung, ditunjang oleh pemain-pemain yang bersinar. Kira-kira nih dari skuad asuhan Bima Sakti saat ini, siapa yang kemungkinan bisa bersinar? Ya mungkin bisa mengikuti Phil Foden, Victor Osimhen adalah pemain-pemain yang, dan itu fakta, Victor Osimhen dan Phil Foden tuh bersinar di Piala Dunia U17, termasuk Cesc Fabregas juga ya. Neymar tadi juga kan? Iya, Neymar juga. Banyak pemain yang memang dia dibesar. Casillas juga di Piala Dunia. Casillas juga di Piala Dunia. Bedanya Casillas merasakan gelar juara Piala Dunia Senior, Piala Eropa Senior, tapi tidak menjadi juara di Piala U17. Tapi setidaknya mereka pernah tampil di sana dan mereka juga membuat sejarah ya ketika mereka 6 kali tampil di final tapi tidak pernah menjadi juara. Nah, balik lagi ke Indonesia. Simpelnya yang mungkin orang lebih familiar aja lah, yang itu juga disebut di situs FIFA, Arhan adalah menjadi salah satu pemain yang itu yang diharapkan untuk kemudian disebut sebagai pemain yang punya potensi untuk bersinar karena dia punya kualitas, punya kemampuan dan secara fisik juga cukup bagus. Jadi ini mungkin pemain yang bisa disebutkan juga, tapi sekali lagi bahwa ketika satu nama dimension itu justru harapannya akan muncul nama yang lain sehingga bisa membuat efek kejut kepada tim-tim yang lain. Mungkin juga kapten ya, Iqbal Dwi Jangge. Iqbal juga hanya memang kalau untuk Iqbal itu kan karena mainnya lebih di belakang, jadi akan sedikit sulit untuk dalam tanda kutip ya terdeteksi. Kalau penyerang atau tengah itu kan akan lebih mudah dari sisi data. Tapi kalau kemudian kita bicara untuk pemain belakang, agak sulit untuk didapatkan bagaimana kemudian penampilannya. Taunya bahwa kita kebobolan banyak ya berarti backnya jelek, kipernya buruk gitu kan. Tapi ketika kita bisa mencetak banyak gol ya berarti strikernya bagus. Tapi begitu kita misalnya tidak bisa mencetak gol karena tidak ada build up serangan dari bawah, tidak ada pemain yang kemudian bisa mensuplai pemain depan. Jadi paling simpel menurut saya kenapa kemudian Arhan itu masuk dalam nominasi. Karena secara data akan lebih mudah untuk deteksi dan pemain-pemain yang bersinar kan pemain yang memang secara data dia bukan pemain sepenuhnya belakang, tapi dia adalah pemain yang lebih punya naluri menyerang. Karena faktanya juga nih buat para netizen juga, pemain belakang terakhir yang menang Ballon d'Or Fabio Cannavaro. Sudah lama sekali itu. Iya, dan itu di Piala Dunia Jerman 2006. Jadi sudah cukup lama sekali dan menurut saya itu menjadi bukti bagaimana memang kita lebih terpaku pada data yang ada dan kemudian lebih terpesona dengan pemain-pemain yang secara produktif dia seolah-olah bisa mengangkat beban timnya sendirian dan kemudian bisa menghadirkan keajaiban ketika berada dalam lapangan. Messi, Ronaldo. Messi 8 ya, baru saja kemarin terakhir. Iya, meskipun 8 Ballon d'Or. Gitu deh. Oh, lebih dukung Haaland ya? Gitu deh. Ya pastinya kalau misalnya pemain-pemain itu bisa bersinar, pastinya jadi sebuah kebanggaan. Betul. Tapi lebih penting lagi nih, kalau misalnya mereka bisa konsisten, bagaimana cara menjaga mereka? Kita masih ingat Myanmar U20, sempat bermain di Piala Dunia U20, mereka betapa hebatnya pada saat itu untuk level Asia Tenggara ya. Tapi pada akhirnya menghilang begitu saja, menguap. Jangan sampai kita bakal seperti itu. Kira-kira bagaimana cara menjaga potensi-potensi Arhan Kakak misalnya? Sebenarnya itu bukan hanya sampel yang kemudian di Myanmar, banyak juga ketika alumnus Piala Dunia U17 mereka juga tidak semuanya menjadi bersinar. Dari taruhlah misalnya 23 pemain yang misalnya mereka berpartisipasi, mungkin ada 1-2 yang mungkin agak melegakan bagi kita adalah ketika event ini digelar, situasinya sudah menjadi lebih terbuka. Dunia sudah terbuka sehingga kemudian pemain-pemain yang bagus pun akan lebih mudah untuk terpantau. Itu satu. Jadi artinya bahwa akan ada talent scouting yang bisa melihat apakah pemain-pemain ini kemudian layak untuk dipromosikan ke level yang lebih bagus atau kemudian bermain di luar. Apakah bermain di luar itu melulu persoalan bermain di Eropa? Tidak selalu seperti itu. Bahkan pemain yang bermain di level Asia pun, Jepang, Korea, atau mungkin Arab Saudi sekarang sepak bola yang sedang berkembang, atau kemudian taruhlah bagaimana mereka bahkan bermain di Malaysia pun itu bisa mengupgrade kemampuan mereka. Kenapa tidak? Dan puji syukurnya adalah bahwa pemain-pemain kita itu sekarang mulai berani mengambil challenge, mereka mulai berani mengambil tantangan.
Di luar nama-nama yang familiar yang ada di Indonesia, yang kemudian kita kenal dan dipanggil timnas, sebenarnya banyak juga loh pemain-pemain yang sebenarnya bermain di Eropa, tapi memang karena dia tidak terlalu dikenal, kemudian memang tidak dipanggil dan mungkin belum terdeteksi. Poinnya apa? Bahwa kalau ingin pemain-pemain itu berkembang, tentu pemain ini harus berani mengambil keputusan untuk tidak selalu tinggal di Indonesia. Mereka harus berani mengambil keputusan bagaimana mereka menerima tantangan di negara lain supaya kalaupun mereka menjadi cadangan, jadi cadanganlah seperti Pratama Arhang. Kalau ingin mereka punya kualitas, maka perlihatkan kualitas seperti apa yang diperlihatkan oleh seorang Asnawi yang kemudian menjadi pilihan utama. Kalau ingin mereka mendapatkan pengalaman sekaligus sebuah exposure yang besar, maka lakukanlah apa yang dilakukan pemain-pemain yang kemudian sudah bermain di liga luar. Jadi ini bukan hanya persoalan bahwa berapa uang yang didapatkan, tapi bagaimana kualitasnya bisa terupgrade dan kemudian bisa berkontribusi secara maksimal kepada timnas Indonesia. Kalau bicara uang mungkin Indonesia tinggi, terutama untuk pemain muda. Tapi bicara pengalaman, saya pikir luar negeri akan lebih menjanjikan pengalaman dan kualitas. Dan itu seperti yang pernah dikatakan Asnawi ya. Ya. Asnawi pun mengakui sebenarnya di Korea dia benar-benar mencari tantangan itu sebenarnya. Betul. Ya, iya, asal klubnya betul dan kemudian memang tidak selalu, kita harus melihat gini. Tidak selalu proyeksi pemain itu main luar itu harus selalu Eropa. Kita harus mengakui bahwa itu tantangan akan menjadi lebih sulit. Kalaupun misalnya ada kita main di Eropa pun pasti akan level grade-nya. Mungkin Eropanya pun ada level grade-nya, grade kelas 2 atau kemudian kelas 3 di level Eropa. Tapi yang paling possible kita ambil mana? Pertama adalah menurut saya Asia. Asia kan masih ada Jepang, masih ada Korea, dan Arab juga tidak apa-apa juga. Kan kita punya posisi tawar dari sisi supporternya. Semakin kita bagaimana exposure yang diterima oleh Jepang dan kemudian Korea ketika ada pemain kita di sana, kan itu ada exposure, itu menjadi nilai jual tersendiri. Tapi yang paling penting adalah harus berani menerima tantangan di sana. Jangan kemudian baru menjadi cadangan setengah musim kemudian sudah ngambek dan minta pulang. Tapi bagaimana tetap menerima challenge, berani di sana, baru kemudian dalam periode tertentu kalau tidak bisa di Korea mungkin agak turun ke Jepang. Kalau tidak bisa Jepang, bukan turun, tapi misalnya kalau Korea misalnya ternyata tidak cocok, bisa mencoba peruntungan di Jepang. Kalau Jepang misalnya ternyata tidak cocok, bisa mencoba peruntungan di Liga Malaysia. Atau kemudian yang penting adalah bagaimana bisa keluar dari zona nyaman dan menerima tantangan di tempat lain. Tapi saya tertarik sih yang tadi dikatakan Bung Maruf. Ada pemain yang setengah tahun nggak tahan akhirnya pulang lagi ke sini. Itu siapa itu kira-kira? Tidak terlalu banyak ya, dan tidak terlalu banyak di exposure juga. Tapi yang paling penting adalah harus menghilangkan sindrom kangen rumah, homesick. Sindrom makan nasi, itu yang paling penting. Karena kita kadang sulit, makannya susah gitu, karena makanya tiap hari kan salad misalnya. Sementara tidak terbiasa di sini, atau sindrom kemudian mereka kangen gorengan, kan itu juga menjadi tantangan. Kayak kita ketika di luar, gorengan menjadi salah satu menu yang kita cari kan. Nah, harapan kita jangan karena gara-gara kangen gorengan kita melupakan tantangan di masa depan. Ini mungkin terakhir ya? Ya. Lebih ke minta penegasan aja sih. Seberapa optimis timnas Indonesia U17 bisa melangkah jauh? Minimal lolos grup deh. 1-100 deh. 1-100. Kita main aman 50 ya. Atau kita naikkan 55 karena ada faktor tuan rumah. Tapi kita harapkan bahwa apapun hasilnya, satu yang harus kita catat bahwa ini sejarah dan itu tidak kita bisa abaikan bahwa kita punya sejarah. Apapun jalurnya kita menciptakan sejarah. Yang kedua, yang paling penting adalah bahwa kita tidak hanya bisa, jangan hanya melihat bahwa hasilnya kalah atau menang, tapi bahwa ini akan bisa menjadi sebuah titik pijakan baru untuk sejarah sepak bola Indonesia yang nyata-nyata kali pertama tim Indonesia bermain di Piala Dunia meskipun di kelompok umur. Yang ketiga, ini akan menjadi citra baik untuk bangsa Indonesia dan kita harapkan seluruh penonton yang nanti datang memberikan dukungan harus memunculkan citra positif bahwa sepak bola Indonesia, warga negara Indonesia adalah warga negara yang ramah kepada siapapun yang datang sebagai tamu. Amin. Ini seperti mendengarkan khotbah ini. Khotbah Jumat ya? Khotbah Jumatan. Jadi itu aja wawancara kita dengan Bung Maruf Elkumi soal peluang timnas U17 di Piala Dunia U17 2023. Sampai jumpa dan bye.